Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Intan Fadila. Jangan lupa dukung terus channel Intan ya, dengan cara like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini Intan bakalan ngebahas bagaimana sih cara mudah mencari kalimat utama dan ide pokok atau gagasan utama ya. Seringkali pertanyaan seperti ini muncul pada UAS ataupun UTS. Betul apa betul? Pasti betul, karena Intan pernah ngalamin di masa-masa itu. Oke, langsung pembahasan pertama di sini Intan bakalan ngebahas terlebih dahulu apa sih itu kalimat utama. Oke, sudah siap? Catat ya. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat umum yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ingat, kalimat umum yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kalimat umum di sini atau kalimat utama di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deduktif, yang kedua induktif, dan yang terakhir campuran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu kalimat deduktif? Nah, kalimat deduktif ini adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Nah, cara mengetahui bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf itu bagaimana? Oke, kita akan kupas ya. Nah, cara mengetahuinya, kita lihat kalimat kedua. Nah, kalau seandainya di kalimat keduanya ada kata repetisi atau pengulangan bunyi, oh tentu berarti itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selanjutnya, apabila di kalimat kedua ada kata rujukan. Nah, apa itu kata rujukan? Kata rujukan itu adalah kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya seperti katanya, di sini, tersebut, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri yang ketiga, apabila di kalimat keduanya ada kata ganti. Teman-teman pasti paham kan, dan pasti sudah tidak asing lagi pembahasan terkait kata ganti. Oke, di sini ada kata ganti pertama, kedua, ketiga, jamak, seperti kata dia, mereka, kami, dan masih banyak lagi. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh. Coba bisa dilihat. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Coba kita identifikasi, menentukan di mana yang menjadi ciri bahwa cerita ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, di sini kan membahas pohon ya, terkait manfaat pohon. Nah, lihat di kalimat keduanya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan. Di situ ada pengulangan bunyi. Nah, di kalimat pertama kan pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Di kalimat kedua diulang lagi. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan. Berarti jelas kalimat utama dalam contoh ini ada di awal paragraf atau bisa disebut dengan deduktif karena dibuktikan dengan adanya pengulangan bunyi di kalimat kedua. Simpulnya, untuk menentukan kalimat utamanya ada di awal paragraf, kata kuncinya ada di kalimat kedua. Apabila di kalimat kedua ada kata repetisi atau pengulangan bunyi, yang kedua ada kata rujukan, yang ketiga ada kata
kata ganti, oh berarti jelas kalimat utamanya ada di awal paragraf. Atau bisa disebut dengan kalimat deduktif. Paham sampai sini? Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis dari kalimat utama. Selanjutnya kalimat induktif atau kalimat yang berada di akhir paragraf. Nah, bagaimana nih cara kita bisa melihat bahwa dalam paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, kita bisa melihat di akhir kalimatnya. Kalau seandainya di paragraf tersebut akhir kalimatnya ada kata simpulan seperti kata jadi, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan masih banyak lagi. Oh jelas, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oke, masuk ke contoh ya supaya lebih paham. Nah, di sini ada contohnya ya, bisa dilihat. Banyak jenis perusahaan yang saat ini sangat membutuhkan tenaga IT untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Sehingga akhir-akhir ini kebutuhan tenaga kerja developer sangat diperlukan. Oleh karena itu, banyak generasi milenial yang memanfaatkan peluang ini untuk menjadi seorang developer profesional. Nah, pastinya teman-teman sudah pada paham ya dan sudah bisa menentukan bahwa dalam paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf, bukan di awal, ya di akhir. Karena kalau seandainya di awal paragraf di situ tidak ada tanda-tandanya, tidak ada ciri-cirinya. Tapi ciri-cirinya ada di akhir paragraf. Ada kata simpulan, yaitu kata oleh karena itu. Paham ya? Terakhir, jenis dari kalimat utama itu ada kalimat campuran. Apa itu kalimat campuran? Kalimat campuran itu adalah kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Kita langsung masuk ke contoh ya, supaya lebih jelas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika perlu, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri. Nah, penderita sebaiknya menghindari makanan asam agar tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan. Jadi, gondongan sebenarnya tidak perlu diobati karena bisa sembuh sendiri. Jelas ya dalam contoh ini bahwa kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir paragraf. Seperti tadi dijelaskan, untuk menentukan kalimat utamanya ada di awal, kita bisa lihat kalimat keduanya. Coba kita lihat kalimat kedua. Penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Nah, di situ ada ciri bahwa kalimat kedua ini ada kata repetisi dan kata rujukan. Kata repetisinya itu kata penyakit, kata rujukannya itu kata ini. Berarti jelas bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, terus lanjut. Di akhir paragraf di situ ada kata jadi. Gondongan sebenarnya tidak perlu diobati karena bisa sembuh sendiri. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa untuk menentukan kalimat utamanya ada di akhir paragraf, kita bisa lihat di akhir. Nah, kalau seandainya di akhir paragraf itu ada kata simpulan seperti kata jadi, oleh karena itu, dan masih banyak lagi, jelas berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan contoh ini termasuk kalimat campuran karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.